Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi pada pembelajaran Bahasa Indonesia pada semester genap. Insya Allah kita dalam keadaan yang sehat karena selalu taat kepada protokol kesehatan. Anak-anak, marilah kita mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan doa mohon kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Nah, kali ini kita akan melanjutkannya dengan materi mengonstruksi sebuah kritik dan atau esai. Tapi sebelumnya kita perlu mengingat kembali apa saja yang kita pelajari pada pelajaran yang lalu. Yang jelas kita telah menyimak contoh kritik dan esai. Masih ingat ya? Contoh kritik yang berjudul Gambaran Kegigihan Perempuan Desa. Ini kritik terhadap puisi Hartoyo Andangjaya yang berjudul Perempuan-Perempuan Perkasa. Kita juga baca contoh esai. Contoh esai berjudul Pemanfaatan Majas Personifikasi di dalam Puisi. Ya. Lalu dari contoh tersebut kita sudah menyimpulkan pengertian kritik dan esai. Yang jelas intinya kritik itu karangan yang berisi tanggapan atau penilaian terhadap sebuah karya sastra. Bisa berupa novel, cerpen, puisi, atau drama. Sedangkan esai adalah teks yang berisi pengungkapan pendapat pribadi tentang suatu hal ya dalam pandangan penulis. Nah, kritik lebih bersifat objektif sedangkan esai lebih bersifat subjektif. Nah, kita juga telah belajar tentang sistematika atau urut-urutan kritik dan esai. Sebenarnya sama dengan teks-teks yang lain, terdiri atas pembuka, kemudian isi pokok dan penutup. Kemudian kita telah pula belajar tentang kebahasaan, ya, bahwa di dalam kritik dan esai terdapat unsur-unsur kebahasaan, ya, di antaranya penggunaan bahasa baku, penggunaan bahasa yang santun, penggunaan istilah, kemudian konjungsi, terutama konjungsi sebab akibat, penggunaan kata sifat, penggunaan verba mental ya, penggunaan kata-kata persuasif atau kata-kata yang berisi motivasi, penggunaan kata rujukan dan penggunaan kalimat pendefinisian. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang mengonstruksi sebuah kritik dan esai. Kata lainnya adalah belajar menulis kritik dan esai. Nah, untuk menulis kritik dan esai kita harus melakukan langkah-langkah. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya, walaupun secara umumnya sama. Bagaimana kita mengonstruksi atau menulis kritik? Ya, sebagaimana pengertian kritik, bahwa kritik itu tulisan yang membahas atau mengomentari sebuah karya sastra. Tentu saja untuk menulis kritik, langkah yang pertama adalah memilih karya sastra yang akan dikritik. Ya, karya sastra yang akan dikritik tentu saja yang menarik ya dan layak untuk dikritik, untuk dikomentari. Kita bisa menentukan salah satu judul novel, cerpen, puisi, atau drama. Langkah yang kedua adalah menguasai atau memahami isi karya sastra yang dikritik dengan cara apa, anak-anak? Membacanya beberapa kali,
kemudian menandai bagian-bagian yang perlu dikritik atau yang perlu kita komentari. Langkah yang ketiga, membuat sinopsis atau garis besar isi karya sastra. Langkah yang keempat, menganalisis karya sastra, yakni unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Menganalisis atau menguraikan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Kemudian langkah yang kelima, menilai kelebihan dan kekurangan karya sastra. Langkah yang keenam, menyimpulkan karya sastra dengan memberikan pertimbangan atau rekomendasi terhadap karya sastra yang dikritik. Dan langkah yang terakhir adalah menulis kritik dalam bentuk karangan, ya, yang terdiri atas paragraf-paragraf, dan jangan lupa memberikan judul ya pada kritik tersebut, tentu sesuai dengan isi kritik. Nah, itulah langkah-langkah menulis kritik atau mengonstruksi kritik. Nah, sedangkan menulis esai, langkah-langkah menulis esai itu ya hampir sama dengan menulis karangan pada umumnya. Anak-anak tentu sudah hafal ya. Yang pertama adalah menentukan tema, ya, kemudian menentukan tujuan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan bahan dengan berbagai cara. Dengan membaca, bisa dengan wawancara, bisa dengan meneliti, atau dengan cara yang lain. Lalu yang ketiga, menyusun kerangka atau garis besar isi esai. Yang keempat, mengembangkan kerangka dengan bahan yang sudah dikumpulkan. Lalu yang kelima, mengoreksi atau mengedit. Dan yang terakhir, menulis naskah esai yang sudah jadi. Dan tidak lupa memberikan judul yang sesuai dengan isi esai. Itulah langkah-langkah yang harus kita kerjakan kalau kita akan menulis kritik dan esai. Nah, untuk menulis kritik dan esai, kita perlu berbekal atau menyiapkan bekal. Apa saja bekalnya? Bekal menulis kritik. Yang pertama adalah pengetahuan tentang kritik. Apanya? Pengertiannya, strukturnya, dan kebahasaannya. Ini sudah kita miliki insya Allah. Ya. Lalu yang kedua, teori dan sejarah sastra. Nah, ini tidak kita bahas pada forum ini. Harapannya sudah kalian kuasai ya. Tentang apa? Unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah karya sastra. Tentang periodisasi sastra dan sebagainya. Lalu yang ketiga, bekal berupa teori menulis ya. Tentang memilih tema, ya, memilih sesuatu atau karya yang dikritik, kemudian memilih kata, memilih kata-kata yang akan kita pakai, bagaimana menulis kata, ini sesuai dengan pedoman ejaan ejaan bahasa Indonesia, kemudian teori menyusun kalimat, menyusun paragraf, dan bagaimana menentukan judul. Nah, itu teori menulis. Nah, ini bekal kita. Nah, bagaimana dengan bekal menulis esai? Hampir sama sebenarnya. Yang pertama adalah bekal pengetahuan tentang esai. Ya, sama, tentang pengertian, tentang struktur, dan kebahasaannya yang insya Allah sudah kita pahami. Lalu yang kedua, pengetahuan tentang sesuatu yang akan dibahas. Kita akan membahas apa? Dalam contoh, itu penulis itu membahas masalah penggunaan majas. Nah, kita harus menguasai hal majas, pengertiannya, macam-macamnya, maknanya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga juga sama dengan bekal menulis kritik, yakni teori tentang menulis. Nah, anak-anak, kalau kita sudah berbekal pengetahuan ya tentang apa yang akan kita tulis,
Nah, insya Allah mudah-mudahan kita dapat mengerjakan tugas, yaitu mengonstruksi atau menulis kritik dan atau esai dengan baik. Nah, anak-anak, itulah yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, Ibu memberikan tugas pada kalian untuk menulis kritik. Nah, kali ini kita hanya praktik menulis kritik ya. Sebenarnya di dalam kritik itu sendiri ada esai ya. Jadi kita fokus pada menulis kritik. Nah, inilah tugas yang harus kalian kerjakan. Ibu telah menyiapkan sebuah puisi, maka nanti bacalah puisi tersebut dengan cermat ya. Membacanya berulang-ulang. Dengan cermat, dengan dipikirkan, dengan dirasakan ya, kata-kata yang digunakan. Kemudian perhatikan garis besar isi puisi tersebut. Kira-kira apa garis besar isi puisi tersebut? Ini bisa disimpulkan dari judul ya, yang digunakan, kata-kata yang digunakan. Kemudian analisislah unsur-unsur intrinsik puisi tersebut. Meliputi apa? Tema. Kira-kira apa temanya? Kemudian tipografi atau bentuknya. Bentuknya apakah konvensional? Artinya menggunakan media kata-kata untuk mengungkapkan maksud ataukah menggunakan media yang lain? Ya, tipografinya bagaimana? Lalu diksi atau pilihan katanya. Menurut kalian diksinya bagaimana? Ya. Kemudian sajak yang digunakan. Ya, apa saja sajak yang digunakan? Mungkin kata apa saja, kata-kata yang bersajak dalam puisi tersebut. Kemudian penggunaan majas atau gaya bahasa. Ya, gaya bahasa apa yang dipakai dan apa artinya. Tunjukkan kata-kata yang menggunakan gaya bahasa atau majas. Kemudian amanat atau pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Yaitulah unsur-unsur intrinsik. Ya, kemudian juga analisislah unsur-unsur ekstrinsiknya. Tapi ini relatif sedikit ya untuk unsur ekstrinsik karena yang kita ketahui dari hal yang di luar puisi adalah pengarang itu saja tidak lengkap, hanya namanya. Tapi silakan nanti disinggung tentang kepengarangan, tentang situasi lingkungan. Situasi lingkungan ini dapat kalian lihat nanti ada angka tahun yang tertera di dalam puisi. Kemudian tulislah sebuah kritik tentang puisi tersebut. Nah, kritik minimal terdiri atas 3 paragraf. Ya. Jadi kritik itu nanti ditulis dalam bentuk paragraf. Dan ingat jangan sampai lupa kalian menuliskan judul kritik. Judul kritik tentu berbeda dengan judul puisi. Walaupun kalian dapat pula mengaitkan dengan judul puisi. Kumpulkan tugas tersebut pada classroom kita. Gitu ya anak-anak. Nah, ini puisi yang kita kritik, yang kalian kritik. Puisi berjudul Di Depan Ka'bah Aku Menangis, karya Agus Amarullah. Mungkin kita baca pada hari ini. Aku menangis bukan karena tak punya harta. Aku menangis bukan karena tak punya kuasa. Aku menangis bukan karena tak ada cinta. Aku menangis menyesali dosa-dosa yang selalu menyesakkan dada. Aku meminta ampun kepada Yang Maha Pengampun. Aku meminta maaf kepada Yang Maha Pemaaf. Aku merasa ada 1000 jawaban. Lalu aku merasa tenang. Lalu aku merasa tentram. 2015.
Nah, silakan nanti kalian baca berulang-ulang sehingga kalian memahami garis besar isi puisi tersebut, kemudian menganalisis unsur-unsurnya, kalian nilai kekurangan dan kelebihannya dan kalian simpulkan, kemudian nanti kalian, membuat rekomendasi atau pertimbangan ya, pertimbangan, eee, apakah puisi ini perlu dibaca ya, atau penting dibaca ataukah tidak ya. Itulah pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi, eee, kerjakan kritik ini di Google Classroom. Ibu tunggu ya, insya Allah kalian bisa. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.